Ya, silakan Syukri. Banyak yang ngintip-ngintip ini. Ngintip dia dari luar. Eh, kau yang ngintip-ngintip, bintitan kau nanti. Sekarang saya bisa lihat ini orang ngintip-ngintip ini. Ngintip-ngintip-ngintip. Ya, silakan Syukri. Tapi memang ya, tapi memang orang ini banyak yang benci-benci tetapi rindu. Jangan salah ya. Iya. Walaupun Edis TV ini dibenci tetapi dirindukan. Benci, 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 tapi rindu jua. Ya silakan Syukri, nyalakan kamera dulu. Syukri. Syukri. Syukri langsung membisu. Susah. Iya, teman-teman. Walaupun sebenci-bencinya orang dengan saya itu, tapi tetap ngangenin. Iya. Walaupun benci, tapi tetap ngangenin kan? Iya dong. Oke, kita kasih naik ada bintang bulan. Silakan bintang bulan. Ya, bintang bulan nyalakan kamera dulu. Bintang bulan. Ya. Kok berisik banget? Itu suara apa di belakang tuh? Berisik banget. Ya, suara. Ya, tapi nanti selesai dibisukan sendiri ya, biar nggak berisik ya. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya, dibuka dulu mikrofon Anda. Setelah Anda selesai bicara, bisukan karena berisik. Silakan. Yang masuk dalam ya ini berisik. Ya udah sana. Cara ngomong saja belum bisa. Cara ngomong saja belum lulus. Gimana mau diskusi? Oke, kita kasih naik ada Della Queen. Halo Della. Heran saya. Banyak orang ngajukan permintaan naik tapi udah dinaikin ngambek. Susah ini. Oke, ini nampaknya harus iklan dulu kita ini teman-teman. Iklan. Kalau udah begini-begini kita iklan dulu ya teman-teman, iklan. Teman-teman ya dimanapun teman-teman sekalian berada, support dan dukung terus channel ini ya teman-teman ya. Tap-tap layar, bagikan ya. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman support dan dukung channel ini di sini teman-teman. Kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk dukung program berkat. Teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk dukung program ini. Di yang tertera di sana ada BRI sekian-sekian. Belakangnya 2532 dan atas namanya Edi Sidabutar. Ya, Edi Sidabutar itu adalah nama saya. Banyak mereka yang surup, panas, kejang ya. Udah dibilang kalau panas, kejang, surup itu dari nomor rekening BRI itu Anda pasti tahu alamat saya. Kan tinggal bawa saja itu ke Mabes Polri. Nah, begitu caranya. Ya. Kan sudah saya bilang kepada kalian, jikalau kalian mendapati adanya fitnah yang saya lakukan, adanya penistaan yang saya lakukan, berangkat itu pakai nomor rekening itu nanti tahu itu semua alamat saya ini semua tahu. Ya.
Saya ajarin biar pintar, biar nggak goblok terus. Ya silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sebentar. Ismail. Sueb. Silakan Sueb. Halo Sueb. Halo, assalamualaikum, Bang Edis. Pakai kacamata juga, Bang. Ya, silakan Sueb. Mengapa nama Anda Sueb? Iya. Anda lebih pantas bernama Anda lebih salah nama aku Mas Edis. Saya pikir tadi Syahrini. Ya, silakan. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sekarang masalah apa nih dibahas ini Mas Edis? Berisik banget suaramu, Bro. Masalahnya. Gimana kita mau diskusi? Kalian ini seneng yang berisik-berisik aja loh. Heran saya. Nah, ya silakan. Saya lagi di luar ini di outdoor. supaya diskusinya lebih syahdu. Baik, silakan. Dan di bawah pepohonan yang rindang. Oke Mas Edis, masalah apa lagi nih dibahas ini pagi ini? Oh iya, kalau di Amerika jam berapa ya? Sekarang jam 8:30. Kalau kami di Indonesia itu sekarang sudah menunjukkan jam 11.37. Ya, begini. Apakah Anda ini sering nonton channel saya atau baru kali ini? Apa ya? Terkadang sih kalau ada waktu Mas Edis. Oke. Kenapa kalian makan gorengan 2 ngaku 1? Silakan. Silakan. Maksudnya begini, Nabi Yusuf di dalam Al-Quran dia punya 2 Rob. Kenapa kalian cuma ngaku punya 1 Rob? Silakan. Apakah Nabi Yusuf di situ musyrik? Begini, saya rasa masalah Rob ini ketika saya dinaikkan sama Mas Edi tempo hari itu sudah dibahas sepertinya. Emang sudah pernah naik sebelumnya ke sini? Pernah 1 kali, tapi belum tuntas dibahas masalah Rob. Mas Edis kasih turun saya, makanya saya ada rasa tidak puas. Oke, baik, kita ulangi ya. Kita ulang ya. Begini, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Nabi Yusuf di situ digoda oleh seorang perempuan. Betul? Nah, ketika dia digoda oleh seorang perempuan, dia berkata kepada perempuan tersebut, "Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik." Siapakah yang dimaksud Rabbku oleh Nabi Yusuf tersebut adalah suami daripada perempuan itu sendiri. Karena bagaimana mungkin saya mau tidur denganmu, wahai perempuan, sedangkan Rabbku yaitu suamimu telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, berarti Nabi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Rabbi, sebagai Tuhannya. Setuju? Tidak, saya tidak setuju. Saya akan balik tunjukkan ayatnya. Barangkali maksud dari ayat di surah Yusuf itu Mas Edis bukan dalam artian Rob itu adalah Tuhan, tapi dalam artian Rob sebagai Tuhan. Jadi Mas Edis harus membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Baik.
Jadi ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang jadi tuan. Betul itu yang Anda bilang itu. Sesungguhnya tuanku begitu. Tetapi ketika kata Rob ditujukan kepada Allah, dia jadi Tuhan. Kalau ditujukan kepada manusia, dia jadi tuan. Padahal bahasa Arabnya ya Rob juga sama. Nah, sekarang begini. Baik, sebentar. Ini sebentar. Inilah asal usul perdebatan yang nggak berujung itu. Sebentar Mercedes. Tolong dikasih kesempatan dia. Jadi seperti itulah begitu luasnya itu ilmu pengetahuan dalam Islam, baik bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an. Karena itu ada beberapa penafsiran dalam hal ini. Nah, seperti saya contohkan Mas Edis ya, seperti kataba. Jadi tidak selamanya kataba kitabun. Jadi tidak selamanya kataba itu menulis. Tapi terkadang arti kalimat kataba itu berarti suatu kitab, kitab suci atau suatu kewajiban seperti kutiba alaikumusiyam. Nah, kataba dari asal katanya kataba ini menjadi kutiba itu menjadi kewajiban. Jadi begitu luasnya itu ilmu pengetahuan Islam dan Arab itu Mas Edi, karena tidak hanya satu fokus itu dalam artian itu bahasa Arab. Sama juga halnya ini Rob yang selalu kita bahas ini, dan Mas Edis juga selalu menggiring orang-orang yang naik di komalnya ini Mas Edis untuk selalu memaksakan kehendak atau pemikiran orang agar supaya orang itu mengakui bahwa manusia atau umat Islam itu punya dua Rob. Nah, jawab ini ya. yang kekeliruan. Baik, saya jawab. Oke. Jadi intinya terjemahannya yang berbeda ya. Kalau Rob ditujukan kepada manusia jadi Tuhan. Kalau Rob ditujukan kepada Allah jadi Tuhan, betul? Nah itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya itu. Baik. Jadi tidak bisa disamakan Mas Edis. Oke. Baik, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Saya tunjukkan saja ayatnya. Biar enak kita. Biar kita nggak kebanyakan teori. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Oke Mas Edis. Kelihatan ya di sini ya. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23, betul? Iya. Oke. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Nah, kata innahu rabbi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sungguh tuanku. Nah, kata rabbi ini ditujukan kepada seorang manusia. Rabbi ditujukan kepada seorang manusia. Nah, lalu diterjemahkan jadi tuan. Nah, kalau Rabbi ditujukan kepada Allah, diterjemahkan jadi Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita jangan berpatokan ke dalam bahasa Indonesia. Kita berpatokan ke bahasa aslinya saja. Pertanyaan saya, apakah Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi? Oke. Apakah Yusuf, sebentar. Tadi kan sudah Anda yang bicara, gantian. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Jangan meninggal. Dijawab dulu. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Begini Mas Edi, sebelum saya menjawab. Aduh, begini, swab. Supaya kita menghindari berpanjangnya diskusi, kita sepakat. Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi, Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi. Pertanyaan saya, berapa Rabb yang dimiliki oleh Yusuf? Siap-siap nih, makan gorengan dua, aku satu. Siap-siap. Oke, berapa Rabb yang dimiliki Yusuf? Rabb Yusuf tentu hanya satu. Makan gorengan dua, ngaku satu. Gimana ini? Inilah kelebihannya Mas Edis, karena selalu
berusaha untuk menggiring orang-orang yang masuk di Komalnya untuk selalu memaksakan pendapat orang itu masuk ke pendapat Oke, kamu. sekarang Tidak kalau bisa, gini, Mas Edi. satu Begini, rob begini. tambah gini, satu rob tambah satu rob berapa? 1 tambah 1 berapa? Tunggu dulu Mas Edis, tunggu dulu karena rob itu arti kata rob itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Enggak usah Karena diterjemahkan. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Harus Indonesia. begitu. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya saja. Bisa, tidak bisa Mas. Kalau begitu, susah ini. Karena saya dengar Mas Edis sudah 13 tahun mempelajari Al-Quran. Sekarang coba Mas Edis baca itu lafadznya Al-Quran. Coba saya mau dengar. Karena yang mana? kamu kan yang mengaku bahwa sudah 13 baik, tahun baik. Al-Quran. Baik, Apakah belajar baik. Al-Quran atau Lomba. terjemahannya saja? Baik, Nah, kita coba. lomba berbahasa Arab, saudara. Baik, Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah Mas Edis, ayatnya yang Nah. lain. Coba di surah. Ya terus apa? Kamu kan Nih, sudah baik nih. sudah mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran. Coba saya mau dengar Mas Edis cara membaca Al-Quran itu bagaimana? Ya ini Pasti saya kan bacakan ini. Kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lomba membaca huruf Arab. Baik. Bukan begitu. Baik nih, kita bacakan ya. Saya cuma mau tes Mas Edis Baik. bagaimana bacaannya. Suruh ngaji lagi akhirnya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ketawa dia kan. Mas Edis tunggu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa Ar-Rahman. Gimana? Bisa berhenti sejenak? Gimana? Bisa saya betulkan bacaannya? Lomba-lomba aja. Katanya sudah 13 tahun belajar Al-Quran mempelajari. Anteka Mas ini Mas Edis bacaannya saja sudah salah. Syuaib. Kenapa bis bukan biz. Tapi itu huruf sin biasa bismi, bukan biz. Jadi perhatikan itu Mas Edis. Nah, di sini kentara Mas Edis ini bahwa selama ini ternyata dia mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran itu hanya membaca terjemahannya saja. Itu Ya tidak kalau cukup, baca Mas Arab, Edis. justru kalau saya baca Arabnya saya akan jadi orang Islam terus. Begini, saya sudah bilang, kenapa kalian masih Islam? Karena kalian waktu baca Quran tidak baca artinya. Gimana? Kalau Lu gak percaya Anda ini. Mas Edis, kalau artinya itu kan gampang saja dibaca Mas Edis. Tapi kalau huruf Al-Qurannya itu harus Syuaib, begini Bang. dibedakan zain, shin, sod. Betul, itu saya akui. Saya akui itu. Saya dulu, saya ingat, dulu waktu saya pertama kali belajar Al-Quran, saya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini. Kul huwallahu ahad. Dibilang begini, Di mana bukan Mas Edis? Mas Edis, Iya, di mana? ya sama teman lah gimana. Ada, pokoknya ada gini. Waktu disuruh baca, dibilang begini. Bukan kul huwallahu ahad, tapi Qul huwallahu ahad, harus begitu. Dalam hati saya, ini saya bukan mau belajar huruf Arab. Saya mau belajar apa artinya di dalam bahasa ibu kita supaya kita dapat mengerti apa artinya. Karena walaupun itu dibaca ahad, walaupun dibaca ahad, kalau nggak diartikan sama juga bohong. Nah, itulah kekeliruannya Mas Edis. Itulah kekeliruannya Mas Edis mempelajari Al-Quran karena menyepelekan itu perbedaan huruf. Sedangkan perbedaan huruf itu kan beda huruf, beda artinya Mas Edi. Iya, masalahnya sekalipun kita baca salah atau sekalipun kita baca benar, tidak akan merubah artinya.
Karena artinya yang lebih penting daripada itu. Oh, gimana? Kalau artinya saja dibaca tanpa bimbingan seseorang itu bisa sekali, apalagi apa namanya, berbahasa Indonesia kan. Kita orang apa, Sueb? Sueb, kita orang apa? Saya orang Indonesia, Mas Edis. Iya, kita orang Indonesia, betul? Maka kita harus mengerti di dalam bahasa kita, betul? Betul. Ya. Apa gunanya? Apa gunanya kita baca dengan qalqala, kita baca dengan tajwid, kita apa gunanya kalau nggak diartikan, sama juga bohong. Disinilah kekeliruannya Mas Edis, karena menganggap sepele ilmu tajwid itu adalah hanya sebagai ilmu yang tidak baik. Baik, kalau begitu sekarang kembali. Di situ kekeliruannya Mas Edis, dan itu namanya sok tahu. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke sini. Baik, baik. Mereka mengalihkan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini di dalam surat Yusuf ayat 23, ketika Yusuf berkata innahu rabbi, siapa yang dimaksud Rabbi di sini? Tunggu. Coba Mas Edis baca dari atas, dari pertama sampai terakhir. Saya tidak mau bahasa Indonesianya, karena Mas Edis kan sudah pernah belajar 13 tahun mempelajari Al-Quran. Aduh, cuma situ lagi. Pokoknya apapun perdebatannya, kamu bisa nggak baca huruf Arab? Udah turun aja, Sueb. Apanya mau diskusi kita kayak begini? Apa yang mau didiskusikan? Ujung-ujungnya cuma kamu bisa nggak baca huruf Arab? Apalah. Apa gunanya apa? Kita kan penting terjemahan. Apa artinya itu loh? Silakan. Ada Guntur Febrian Syahputra. Silakan.